Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, dua radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya.
Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya dua orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Penyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Правый молодежь. Бежи.
нас там и сили. У нас и сили. Что там, кто? Смотри, мародер. Запомни, пошли. Смотри, мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas.
Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil.
Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Надо накладывать турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Правый мародер. У нас летели. Что там, кто? Правый мародер. Запомни, пошли. Правый мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopsdarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Надо накладывать турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Правый мародер. У нас летели. Что там, кто? Правый мародер. Запомни, пошли. Правый мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopsdarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka.
Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бейся, бля. Надо накладывать турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Лови мародера. У нас летели. Что там, кто? Лови мародера. Запомни, пошли. Лови мародера. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B,
2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46 dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi nuklir, bagaimana bertindak untuk menyelamatkan diri sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi.
Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Penyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik.
Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош, терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Горы, мародеры. У нас крестили. Что там, кто? Горы, мародеры. Запомни, пошли. Горы, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan.
Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan.
Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan.
Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Рары, мародеры. У нас сили. Что там, кто? Рары, мародеры. Запомни, пошли. Рары, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B,
2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46 dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi.
Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopsarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Penyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik.
Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Орли, мародеры. У нас там светили. Что там, кто? Орли, мародеры. Запомни, пошли. Орли, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan.
Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan.
Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan.
Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бесит, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Рары мародеры. У нас сидели. Что там, кто? Рары мародеры. Запомни, пошли. Рары мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka.
Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Надо накладывать турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Лови мародера. У нас летели. Что там, кто? Лови мародера. Запомни, пошли. Лови мародера. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бейся, бля. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Лови мародера. У нас летели. Что там, кто? Лови мародера. Запомни, пошли. Лови мародера. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B,
2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46 dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi.
Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Penyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik.
Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бесит, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Правый мародер. У нас летели. Что там, кто? Правый мародер. Запомни, пошли. Правый мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan.
Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil mengagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan.
Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan.
militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Penyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Надо накладывать турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Лови мародера. У нас летели. Что там, кто? Лови мародера. Запомни, пошли. Лови мародера. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kobzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan,
Pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затягивай. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас летели. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan,
Pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас летели. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас летели. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut angkatan bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan,
Pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, бля. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас летели. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnoricen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, блядь. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас там светили. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil mengagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnoricen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, блядь. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, молодежь. У нас там крестили. Что там, кто? Гори, молодежь. Запомни, пошли. Гори, молодежь. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil mengagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnoricen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka. 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, блядь. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, мародер. У нас там слетели. Что там, кто? Гори, мародер. Запомни, пошли. Гори, мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Натягивай. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Оры, мародеры. У нас там крестили. Что там, кто? Оры, мародеры. Запомни, пошли. Оры, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
Menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan,
pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Натягивай. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Орли, мародеры. У вас там свистили. Что там, кто? Орли, мародеры. Запомни, пошли. Орли, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyabot Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложи. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, мародер. У нас там свистили. Что там, кто? Гори, мародер. Запомни, пошли. Гори, мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia. Tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV, tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak, dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложи. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крий. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, мародер. У нас там крестили. Что там, кто? Гори, мародер. Запомни, пошли. Гори, мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap, sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu Serangan Nuklir, Bagaimana Bertindak untuk Menyelamatkan Diri Sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, мародер. У нас там светили. Что там, кто? Гори, мародер. Запомни, пошли. Гори, мародер. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu serangan nuklir, bagaimana bertindak untuk menyelamatkan diri sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia untuk pengadilan internasional. Situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bahmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina
dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, блядь. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош, терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Орли, мародеры. У нас летели. Что там, кто? Орли, мародеры. Запомни, пошли. Орли, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang.
Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya. Proyek Dovidka.info membuat instruksi video tentang cara bertindak bagi warga Ukraina untuk menyelamatkan diri jika terjadi serangan nuklir. Judul ilustrasi tersebut yaitu serangan nuklir, bagaimana bertindak untuk menyelamatkan diri sendiri. Rekomendasi diperbarui berdasarkan pengalaman dan instruksi Ukraina setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 1986 lalu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan hal ini di Telegram pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina dianggap tidak mungkin dan tujuan utama dari ancaman Rusia adalah untuk menakut-nakuti Ukraina dan dunia, memaksa kita untuk membuat konsensi. Namun intimidasi ini tidak akan memiliki konsekuensi yang diharapkan oleh Rusia. Namun Ukraina lagi-lagi harus tahu bagaimana bertindak jika terjadi berbagai situasi darurat, khususnya ancaman nuklir, tulis keterangan militer Ukraina.
Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Terbaru, militer Ukraina merilis rekaman di Facebook resminya yang menunjukkan kejahatan perang Rusia, tampak bangunan yang porak-poranda dihantam peluru hingga roket. Dalam keterangan unggahan disebutkan ribuan peluru dan roket, bukti kejahatan agresi bersenjata Federasi Rusia. Untuk pengadilan internasional, situs terbesar dengan objek kejahatan pasukan Rusia berada di Kharkiv. Kota ini hampir setiap hari selama lebih dari 8 bulan menderita dari penembakan Rusia, mulai dari rudal rasis MLRS, mortir UAV tanpa ampun menghancurkan bangunan tempat tinggal, taman kanak-kanak dan sekolah, serta infrastruktur penting dari pusat regional. Lebih banyak orang meninggal di wilayah Kharkiv dan 1.500 warga sipil terluka, 2.500 warga termasuk anak-anak. Tentang bagaimana orang Ukraina mengumpulkan basis bukti untuk keadilan dalam plot TV militer dari Ukraina, jelas keterangan unggahan. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh.
menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk menuju ke perbatasan di wilayah Belgorod. Di tengah perjalanan, pasukan Zelensky disebut bertemu dengan pasukan khusus Rusia. Pasukan kedua negara bertetangga ini sementara duduk untuk berbicara dan menyeduh secangkir teh. Tanpa curiga, pasukan Ukraina disebut berbincang banyak dengan tentara Rusia. Namun, tentara pasukan khusus Rusia segera menyergap mereka di tengah-tengah perbincangan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Sebagai hasil dari pertempuran, DRG Angkatan Bersenjata Ukraina diklaim hancur total. Tentara Ukraina yang telah ditembak kemudian digeledah oleh pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E-3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan panas untuk nasionalis Ukraina di arah Bakhmut. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan sekutu Rusia secara sistematis dan metodis mengusir para tentara Ukraina dari posisi mereka. Rekaman menunjukkan sebuah peluru artileri menghantam nasionalis Ukraina dan memaksa mereka mundur. Konsekuensi lainnya, sejumlah pasukan Ukraina dikabarkan terluka parah dan tewas. Diketahui perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-250 pada Senin 31 Oktober 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan tindakan Rusia di Ukraina terlalu keterlaluan. Рука бьется, блядь. Накладывай турник. Дай турник. Да. Давай. Ложина. Накрывай. Затяг. Тяни. Терпи. Стану. Крей. Тяни. Выше давай, блядь, мужики не затянули. Терпи, брат. Ничего, нормально, блядь, мужики. Еще раз. Хорош. Терпи. Сука. Хорош. Все, братишка, давай. Давай. Что там? Гори, мародеры. У нас крестили. Что там, кто? Гори, мародеры. Запомни, пошли. Гори, мародеры. Запомни время, 15:25. Parit nampaknya bukan lagi tempat yang aman untuk berlindung bagi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, untuk kesekian kalinya militer Ukraina mendapatkan serangan granat dari drone lawan. Baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 31 Oktober 2022, rekaman yang menunjukkan unit berpengalaman dari Brigade 1 Slavia menyerang parit pertahanan pasukan Ukraina di area pemukiman. Tentara Ukraina yang sedang beroperasi di dalam parit memang kerap menjadi bulan-bulanan militer Rusia. Terhitung sebanyak 3 kali ledakan yang mengganggu tentara Ukraina di dalam parit kali ini. Akibat ledakan itu tampak tentara Ukraina berlari mondar-mandir kewalahan hindari serangan pasukan lawan.
Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 328 pesawat Ukraina, 167 helikopter, dan 2.380 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 950 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 71.200 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-249. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-248 pada Sabtu 29 Oktober. Ada sederet peristiwa di antaranya terjadi adu pertempuran artileri Rusia dan Ukraina di dua wilayah hingga Moskwa berhasil menggagalkan serangan drone di Sevastopol, Crimea. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-248 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kedua negara masih saling serang dan menyiapkan strategi untuk mengalahkan. Terjadi duel artileri kedua negara di dua wilayah Ukraina. Pertama, pertempuran pecah di Ukraina Selatan. Sebuah drone meluncur di suatu tempat yang gelap. Akibatnya 2 orang Rusia tewas. Kepulan asap menunjukkan lokasi Rusia menderita kerugian terakhirnya, tepatnya di sepanjang medan datar di garis depan selatan Ukraina. Pertempuran artileri mulai reda saat para pembela Ukraina di desa terakhir meringkuk menyelamatkan nyawa di sebuah reruntuhan sekolah. Kedua duel artileri pecah di Kherson. Kali ini tank dan senjata besar lainnya dilibatkan. Pertempuran berlangsung di lapangan terbuka yang hampir tidak berisi apa-apa selain reruntuhan. Sebuah pemukiman kawasan Kopzarsi menjadi salah satu lokasi dari banyak medan pertempuran Ukraina yang hampir musnah keberadaannya. Diketahui sebanyak 2 jalan utamanya dipagari dengan sisa-sisa kerangka pondok pedesaan. Terdapat pula tumpukan puing-puing tempat bangunan. Sejumlah prajurit mengungkapkan kondisi penduduk di sana. Dikatakan beberapa puluh penduduk setempat masih bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Dalam hari ke-248 ini juga, Angkatan Laut Rusia berhasil menggagalkan serangan drone di Pelabuhan Sevastopol, lokasi armada Laut Hitam Moskwa di Crimea. Sebagaimana diketahui, kawasan Crimea merupakan wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia sejak tahun 2014. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozayev menerangkan sistem pertahanan udara di Sevastopol menangkis serangan drone sekira pukul 4.30 pagi. Ia menerangkan semua kendaraan udara tak berawak telah ditembak jatuh. Beberapa waktu lalu, NATO mengancam akan menerjunkan kapal tempur milik Amerika Serikat apabila Rusia nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Kapal tersebut diketahui bertenaga nuklir yang biasa digunakan untuk mempertahankan kawasan Euro-Atlantik. Lantas, kapal tempur jenis apa yang akan dipakai NATO untuk melawan Rusia tersebut? Kapal tempur yang akan diterjunkan ke Rusia tersebut ialah USS George H.W. Bush. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tempur ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat pada 4 Juli 1992, kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan. Selain itu juga bisa menampung 6.250 awak kapal. Kapal ini dibuat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E 3D, kemudian radar pengendali tembakan SPH-9B,
2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46 dan radar sistem pendaratan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat kapal Amerika Serikat tersebut kerap maju mengamankan medan perang. Diketahui ancaman ini dikeluarkan NATO seusai Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu mereka. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Laksamana Thomas Ise. Mereka ingin perang segera berakhir dan kawasan Eropa kembali stabil. Militer Ukraina mengklaim telah berhasil membebaskan sejumlah desa di wilayah Luhansk dari angkatan bersenjata Rusia. Rekaman penyisiran wilayah Luhansk dirilis di Facebook resmi militer Ukraina pada Sabtu 29 Oktober 2022. Nevsky di wilayah Luhansk bebas. Perampok yang ditangkap sejumlah besar peralatan, amunisi, dan senjata disita. Tulis keterangan unggahan. Militer Ukraina menyebut penduduk setempat bertemu dengan tentara mereka dengan berlinang air mata. Mereka menunggu pembelaan kami selama 8 bulan, tulisnya. Secara khusus pada 7 Oktober, militer Ukraina juga membebaskan 7 pemukiman di wilayah tersebut dari penjajah Rusia. Ini adalah desa-desa komunitas pemukiman Krasnorichen di distrik Svativ, Novolyubivka, Nevske, dan beberapa desa lainnya.